Perkenalkan, nama saya Taurono Trizul Fadli dengan NIM 24010125140191. Perkenalkan, nama saya Alfansyah Putra Tama dengan NIM 24010125130098. Perkenalkan, nama saya Bagas Iqbal Arjantonalu dengan NIM 24010125120013. Perkenalkan, nama saya Damar Faris Arnanda dengan NIM 24010125120023. Perkenalkan, nama saya Zaidil Alizki. NIM saya 40163 dari 5 digit terakhir. Nah, saya di sini akan menjelaskan demonstrasi simulator Walkthrough. Pertama-tama, saya akan perlihatkan apa yang kami gunakan. Yang pertama yaitu ESP32, yang kedua resistor dengan 220 ampere, dan yang ketiga itu lampu LED untuk dapat melihat sensor yang menyala atau tidak. Yang ketiga buzzer sebagai sensor bunyi, dan yang terakhir yang paling penting yaitu sensor MPU 5060 untuk dapat melihat perubahan posisi saat pengendara mengalami ngantuk atau tidak. Nah, untuk selanjutnya kita coba melakukan simulasi. Saat langsung mengantuk saat nilai X sudah berada di nilai 0,7. Nah, kita coba di nilai 0,5, maka akan terlihat normal saja. Tapi jika kita coba di nilai 0,7 atau ke atas, dia akan langsung berbunyi dan akan memperlihatkan sensor tanda bahwa pengendara mengantuk. Nah, oke, terima kasih. Sekian dari penjelasan saya. Saya mohon maaf jika ada beberapa kesalahan. Selanjutnya akan dijelaskan terkait logika kode dan model matematika yang digunakan di dalam sistem IoT yang kami gunakan. Dari penjelasan sebelumnya, sangat jelas bahwa model matematika yang digunakan di dalam sistem IoT ini itu adalah model threshold, yakni suatu model atau metode dalam pengambilan keputusan berdasarkan batasan nilai tertentu. Mengapa tidak model lain yang digunakan seperti model regresi dan sebagainya? Karena pada sistem IoT yang kami gunakan ini itu memiliki tujuan, yakni mendeteksi kondisi si pengemudi. Apakah si pengemudinya ini itu mengantuk atau tidak. Jadi bukan untuk memprediksi sesuatu di masa depan seperti halnya model regresi. Kemudian pada model threshold ini itu memiliki dua parameter. Parameter yang pertama yakni batas nilai
untuk kemiringan kepala si pengemudi. Di sini kami menggunakan nilai X lebih dari 6. Kemudian parameter yang kedua adalah batas nilai untuk durasi atau berapa lama si kemiringan kepala penggunanya ini berlangsung. Di sini kami menggunakan nilai waktunya ini lebih dari 2 detik. Jadi, jika suatu data dari durasi dan kemiringan kepala si pengemudinya ini melebihi batas nilai yang telah ditetapkan, maka LED dan buzzernya itu akan menyala. Sedangkan jika tidak ada ataupun hanya salah satunya saja yang melebihi batas nilai, maka LED dan buzzernya itu tidak akan menyala. Selanjutnya, saya akan menjelaskan codingan yang digunakan pada rangkaian kelompok kami. Di bagian awal ini, kami mengimport library Word.h untuk komunikasi I2C serta library Adafruit untuk membaca sensor MPU6050. Kami juga mendefinisikan pin output yaitu LED di pin 18 dan buzzer di pin 19. Variable threshold sama dengan 6.0 ini adalah batas kemiringan sumbu X yang kami gunakan untuk menentukan apakah posisi kepala sudah menunduk atau belum. Selanjutnya di fungsi setup, berjalan 1 kali saat alat dinyalakan. Di sini kita mengaktifkan serial monitor untuk debugging, mengatur LED dan buzzer sebagai output, serta membuka jalur komunikasi I2C pada pin 21 dan 22 ESP32. Jika sensor MPU6050 tidak terdeteksi, program akan berhenti demi keamanan. Kita juga mengatur sensitivitas sensor di bagian ini. Masuk ke void loop yang berjalan terus-menerus. Sistem akan membaca data dari MPU6050. Fokus utama kita adalah mengambil nilai akselerasi pada sumbu X, karena sumbu inilah yang mendeteksi gerakan kepala mengangguk atau menunduk ke depan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan logika deteksi kantuknya. Ini adalah inti dari logikanya. Mengapa tidak langsung pakai if biasa? Karena kalau pengendara hanya menunduk sebentar seperti melihat speedometer, alarm tidak boleh bunyi. Jadi logikanya, jika nilai X melebihi threshold, sistem akan mencatat waktu awal menggunakan fungsi. Jika posisi ini menunduk bertahan sampai lebih dari 2000 mDt atau 2 detik, maka variabel mengantuk akan bernilai true. Namun jika sebelum 2 detik kepala sudah tegak kembali, waktu akan di-reset ke 0 kembali. Bagian terakhir adalah eksekusi output. Jika variabel mengantuk bernilai true, ESP32 akan menyalakan LED, membunyikan buzzer dengan frekuensi 1000 Hz menggunakan fungsi tone, dan mengirim peringatan ke serial monitor. Jika tidak mengantuk, LED mati dan buzzer senyap. Program diberi delay 1000 milisecond agar pembacaan sensor stabil. Tahukah kalian bahwa kecelakaan sering terjadi akibat microslip? Oleh karena itu, kami membuat sebuah proyek yang bernama Smart Helmet yang dilengkapi dengan alarm sensor pendeteksi kantuk. Kenapa proyek itu dapat menjawab pertanyaan tersebut? Karena Smart Helmet dilengkapi dengan sensor cerdas yang dapat mendeteksi rasa kantuk. Setiap kali pengendara terdeteksi mengantuk, akan muncul peringatan untuk berhenti dan istirahat sejenak. Tujuannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Dengan Smart Helmet, teknologi tidak hanya untuk sekedar gaya, tetapi juga untuk keselamatan, sehingga perjalanan kita dapat lancar dan selamat sampai tujuan dengan kesehatan yang maksimal. Selanjutnya saya akan membahas keterbatasan pada sistem ini. Yang pertama yaitu simulasi walkie belum dapat merepresentasikan kondisi berkendara yang sesungguhnya, seperti getaran, pencahayaan, dan gangguan lingkungan. Yang kedua, akurasi deteksi kantuk yang masih bergantung kepada sensor, kualitas sensor yang digunakan, dan juga nilai ambang atau threshold yang ditentukan. Yang ketiga, sistem belum mampu membedakan kondisi ngantuk yang sebenarnya dan juga dengan gerakan kepala normal yang memiliki pola yang serupa. Selanjutnya, saran pengembangan yaitu yang pertama, mengimplementasikan sistem pada helm atau perangkat kerah nyata untuk menguji kinerja secara langsung. Yang kedua, menambahkan sensor atau metode deteksi lain agar hasil lebih akurat dan stabil. Yang ketiga, mengembangkan algoritma berbasis AI untuk meningkatkan kemampuan identifikasi gerakan mengantuk yang sebenarnya.